Isolator merupakan suatu material yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Pada pembuatan isolator, material yang digunakan harus memiliki hambatan yang besar. Pada material yang memiliki hambatan jenis yang besar, elektron-elektronnya sangat sulit melepaskan dirinya dari ikatan inti yang terdapat pada suatu atom. Sehingga hal ini mengakibatkan isolator sangat sulit untuk dialiri arus listrik. Isolator merupakan bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Benda yang tidak dapat dialiri arus listrik merupakan benda yang memiliki isolator. Kegunaan isolator yaitu sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Dari istilah ini juga kemudian dipergunakan untuk menamai alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik. Bahan seperti kaca, kertas, atau teflon merupakan bahan-bahan isolator yang sangat bagus. Pada bahan sintetis juga masih cukup bagus dipergunakan sebagai isolator kabel. Misalnya plastik atau karet. Bahan-bahan isolator kabel seperti plastik dan karet dipilih karena lebih mudah dibentuk, diproses sementara masih bisa menyumbat aliran listrik pada voltase menengah, ratusan sampai ribuan volt. Muatan listrik tidak dapat mengalir melalui bahan tersebut apabila material dielektrik ditempatkan di dalam medan listrik. Tetapi muatan listrik tersebut akan bergeser sedikit dari rata-rata posisi setimbangnya yang kemudian akan menimbulkan polarisasi yang disebut dengan polarisasi dielektrik. IC yang rusak disebabkan oleh isolator yang mudah panas apabila diberi tegangan yang besar. Isolator berfungsi sebagai pemisah antar komponen di dalam piranti tersebut yang terjadi apabila ada kerusakan karena adanya hubung singkat pada komponen satu dengan lainnya di dalam IC. Terjadinya hubung singkat tersebut mengakibatkan komponen ini tidak dapat digunakan lagi. Isolator juga berfungsi menghindari adanya pertemuan muatan pada elektroda positif dan negatif yang merupakan material yang dimiliki dua elektroda yang terdapat pada kapasitor konvensional. Sifat elektris adalah sifat yang paling penting pada suatu isolator. Yang mana sifat elektris ini identik dengan tahanan jenisnya yang ditunjukkan oleh kekuatan dielektris yang dimilikinya. Kemampuan memisahkan antara bagian-bagian yang berarus atau bertegangan adalah pengertian dari kuat dielektrik. Misalnya pada bagian yang bertegangan dengan tanah dan bagian yang bertegangan dengan bodi. Bahan isolator yang baik harus memiliki tahanan jenis yang besar. Dan bahan ini juga sering disebut sebagai bahan dielektrik. Bahan dielektrik yang mempunyai kuat dielektrik yang besar termasuk isolator yang baik. Isolator mekanis yaitu isolator yang mempunyai kekuatan mekanik yang mana kuat mekanik yang terdapat di dalamnya yaitu tahan terhadap tekanan mekanik dan tidak mudah aus. Pemakaian yang dipengaruhi kualitas bahan yang dipakai merupakan penyebab kerusakan pada isolator. Sifat termis yaitu sifat isolator yang memiliki ketahan terhadap panas. Panas dari dalam yang diakibatkan oleh arus listrik maupun panas dari luar yang disebabkan dari lingkungan sekitar merupakan penyebab utama terjadinya panas pada isolator. Kuat dielektrik yang menurun diakibatkan dari panas yang tinggi sehingga dapat mengubah susunan kimia dari bahan isolator. Panas yang dihasilkan tersebut tidak boleh melemahkan kekuatan dielektrik secara berlebihan atau bahkan merusak bahan penyekat tersebut. Sifat kimia pada isolator yaitu sifat higroskopis, yang mana sifat ini dapat menunjukkan penyerapan air yang mudah atau tidak. Air merupakan bahan yang konduktif sehingga semakin basah suatu isolator, maka tahanan jenisnya atau kuat dielektriknya akan semakin mengecil dan menurunkan kemampuan isolasinya. Ada beberapa sifat kimia lainnya seperti sifat mudah berkarat yang disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti gas, garam, alkali dan sebagainya.